Sip. Yo, halo Sobat Gaze semuanya. Selamat datang kembali di Silver Gaze Otaku Room. Sobat Gaze semuanya, selamat datang kembali di Silver Gaze Otaku Room. Di mana Otaku Room ini adalah tempatnya Gaze untuk sharing semua yang berhubungan dengan Jepangan. Tapi rata-rata karena sekarang ini kaca lagi banyak yang kerjain sesuatu tuh di rumah, nggak kemana-mana, terus kalau semua itu harus via online, ujung-ujungnya kaca bakalan melakukan hal yang sama seperti yang akan dilakukan hari ini, ya, yaitu kaca bakal reaction sesuatu dari YouTube lagi gitu. Nah, harusnya kaca itu coba Otaku Room ini kita syuting di luar gitu kan sekali-sekali, terus kita nyari sesuatu yang berhubungan dengan Jepangan itu di luar, nggak di rumah-rumah aja gitu kan. Akhirnya kalau misalnya dibanyakan di rumah, kegiatan di luar masih terbatas, mau nggak mau kan konten harus tetap ada nih untuk segmen ini supaya segmen ini tidak terlupakan dan tetap bisa berkembang. Ya udah, langsung aja kita akan sedikit membuka lagi Silver Gaze Otaku Room yang sudah lama tidak update, karena Gaze lagi fokus-fokusnya bikin konten itu main game semua, ya. Bukan karena kehabisan konten untuk Otaku Room ya, tapi Gaze pengennya si Silver Gaze Otaku Room tuh nggak cuman sekedar kita ada konten buat sobat KZ-nya yang seneng ngikutin anime tuh kita bahas anime terus gitu kan. Terus kalau misalnya bahas animenya tuh cuman itu aja yang cerita tuh jadi cerita duduk di satu tempat ya kan. Waktu itu kan KZ masih di ruangan ini sebenarnya, ini kan pakai green screen aja ya. Jadi di ruangan yang dulu tuh, bukan yang dulu sih, maksudnya di ruangan sekarang tuh cuman digeser ke dekat pintu ya kan. Terus KZ terusan ngasih ngasih narasi. Iya, tapi kalau misalnya konsepnya gitu terus, ya sama aja kalian itu nontonin Kaze sama dengan nonton si animenya langsung. Gak ada sesuatu yang bermakna lebih dalam untuk ditonton. Akhirnya Kaze pengen mikir apa ya, konsep untuk Otaku Room ini lebih beda gitu. Akhirnya mau nggak mau Kaze harus bikin itu di luar, nggak bisa di dalam studio gitu kan. Ya udah, karena masih belum memungkinkan dan sekarang itu Silver Kaze Otaku Room baru mulai jalan lagi, kita mah hanya bisa berdoa. Hubungannya adalah seperti ini. Sekarang kita lagi gencar-gencarnya Indonesia tuh untuk vaksin, ya. Jadi kita berdoa aja semoga vaksinnya ini bekerja dan tidak ada yang sampai udah divaksin masih kena. Nah, ini yang Kaze takutkan, setelah kena itu yang jadi bermasalah ya kan. Jadi setelah vaksin beres kita bisa keluar lagi, bisa ketemu di luar sama teman-teman dan lain sebagainya seperti dulu lagi, baru Silver Kaze Otaku Room ini bisa maksimal. Ada kegiatan apa yang bisa Kaze rekam dari luar, terus digabungkan dengan cerita-cerita Kaze dari dalam studio. Nah, judulnya aja udah Otaku Room, berarti Otaku Room ini khusus untuk sesuatu yang berhubungan dengan ruangan. Intinya ruangannya itu para otaku aja. Ya udah. Pokoknya segitu dulu intinya tentang Otaku Room ini bakal seperti apa nantinya. Kita akan masuk konten sekarang karena mungkin kalian sudah lihat dari tadi ada beberapa macam slide yang muncul di belakang ini berhubungan dengan Nanatsu no Taizai. Jadi kasih kepikiran setelah kemarin nonton season 4 dari Nanatsu no Taizai, akhirnya Kaze ngerti apa yang bikin Kaze penasaran dari cerita awalnya si Nanatsu no Taizai ini. Langsung aja, konten kali ini tuh Kaze bakalan bahas tentang lagu openingnya Nanatsu no Taizai yang berjudul Hikari Are atau Jadilah Cahaya ya artinya ya, jadilah sebuah cahaya gitu. Atau mungkin sih kalau Kaze dengerin lirik awal-awalnya itu seperti harapan kita tuh ada di cahaya ya. So karena Kaze tertarik dengan kata-kata awal dari lagu ini atau lirik awal dari lagu ini,
Kaze akhirnya memutuskan untuk langsung reaction ke lagunya. Kita akan coba cari apa sih yang sebenarnya ingin disampaikan di sini, dan dari sini juga sudah membuka jelas cerita Nanatsu no Taizai itu seperti apa dari season 1 sampai ke season 4 yang sekarang. Ya. Flashback tahun 2000 berapa ya? 2014 mungkin Kaze baru nonton pertama kali Nanatsu no Taizai season 1. Itu pertama kalinya Kaze bingung. Ini ada namanya Nanatsu no Taizai alias orang-orang yang dijuluki sebagai 7 dosa besar itu berkumpul. Mereka ini ngapain? Dari season 1 sampai season 2, hal yang paling menarik itu adalah saat para Nanatsu no Taizai ini nyaris berkumpul semua. Yaitu waktu di season 1 pas ketemu sama si Hendrickson. Jadi di situ baru ada Nanatsu no Taizai itu belum ada si King sama si Marlin doang. Jadi masih ada 5 orang lah intinya. Dari situ mulai tahu, oh ternyata ini tuh mereka tentang ceritanya 7 dosa besar ini adalah anggota iblis yang bertempur melawan Dewi. Intinya di sini tuh cerita tentang inilah ya, perang suci yang akan terulang. Nah, dari situ Kaze baru sadar, oh awal mulanya karena sudah tanggung, ya udah Kaze kejar dulu nih keduanya gimana. Ketiganya karena Kaze kok ceritanya begini banget ya, karena masih kurang puas, akhirnya Kaze coba baca komiknya, baca anime manga tuh ya. Manganya ini beda banget ketika kita nonton anime. Kalau anime kita fokus dengan gambarnya, dengan efeknya, tapi kalau di manga itu kita fokus dengan kata-kata dari tulisannya satu persatu gitu kita baca. Dan akhirnya Kaze ngerti kenapa ini anime bagus gitu. Jadi tanpa panjang lebar kita akan langsung menuju opening 1 di season 4, yaitu Hikari Are by Akihito Okano. Dan di sini ada subscribernya siapa nih? Bukan subscriber sih. Ada satu YouTuber bernama, nggak tahu, mungkin dia hanya sekedar share doang. Namanya Aldi Alfandi, ya kan? Dia nge-share tentang Nanatsu no Taizai season 4 opening Hikari Are by Akihito Okano, ya kan? Dan ada romaji plus bahasa Indonesianya. Romajinya artinya yang bisa kita baca alfabetnya lah ya. Terus kita bisa lihat nih arti bahasa Indonesianya apa. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita akan play langsung lagunya. Oke. Ini. Oh, by the way, nanti lagunya ini Kaze bakal ganti ya, bakal ganti sama lagu yang di cover oleh salah satu YouTuber. Nanti namanya akan ada di sini. Jadi kalian nanti bisa bantu subscribe ke ininya, terus bantu ke yang ininya ya. Apa namanya Kaze? Ke yang covernya, ya ampun. Jadi kalian sobat Kaze itu bantuin lah, karena lagunya yang nyanyi bukan yang sekarang Kaze share-nya. Kalau yang Kaze dengarkan ini dari Akihito Okano-nya langsung. Tapi yang akan kalian dengarkan YouTubernya itu nanti akan Kaze munculkan di sebelah facecam Kaze mungkin ya. Nah, di sana kalian bisa langsung subscribe dan kita dengarkan. Kita akan telaah lagunya seperti apa. Oke? Siap. Oke. Kata-kata awalnya. Oke. Ini semua season 4 udah ceritain dari kata-kata awal lagu ini. Dan di part ini adegannya si Ban itu sedih banget ya.
gila kan. Ini ceritain semua di season 4 pokoknya mah. Season 4 sama season 3 akhir. Dan ini tuh ngarah ke si Meliodas sama si Elizabeth semuanya. Ya, jika kau hidup di saat ini, jangan pernah lupakan, ya. Biarlah bangsa kita itu sudah penuh makna itu. Ini mah udah fix sih, lagu ini mengarahnya ke si Meliodas sih, jelas. Meliodas sama si Elizabeth. Gila. Lagunya terakhirnya ngegantung sih, intinya mah begitu ya kan. Jadi yang bikin kasih penasaran itu adalah di kata-kata awalnya. Langsung aja ya kita ke komentarnya nih kayaknya. Nih, di kata-kata awal itu udah langsung keluar. Eien ni kasanaru bokura wa kami sama no itazura. Jadi kita yang menyatu dengan keabadian adalah kejahatan Tuhan. Karena Nanatsu no Taizai ini inti dasar ceritanya adalah si Meliodas ini anaknya Raja Iblis dan si Elizabeth ini anak dari malaikat. Intinya malaikatnya juga bukan malaikat yang sembarangan gitu ya. Terus karena mereka berdua ini saling berseteru ya antara iblis dan malaikat itu, akhirnya pertempuran yang tidak berujung itu terjadi ya. Cuman yang bikin menarik itu kita bisa melihat ya cerita Romeo and Juliet versi Nanatsu no Taizai atau versi iblis yang mencintai seorang malaikat itu ada di sini. Semua itu ada di sini, di mana akhirnya si cinta mereka itu diuji dengan sesuatu yang menurut kita juga nggak mungkin ada yang bisa kepikiran sampai ke sana lah. Mana ada iblis mencintai seorang malaikat gitu ya, nggak ada. Di sini tuh sudah terjawab ketika lagu ini pertama keluar. Loh kok lagunya begini, dia bilang loh kok kita menyatu dengan keabadian yang semuanya itu adalah kejahatan Tuhan. Kalau mau diperbaiki sebenarnya ya inilah warna-warni kehidupan. Jadi dari sini tuh warna-warni kehidupan tuh ada semua. Kalau yang namanya iblis juga masih bisa punya perasaan, digambarkan ya. Mungkin kalau kasih bercerita tentang malaikat lebih takut lagi gitu ya, karena kasih nggak akan menyangkutkan ini dengan agama apapun. Tapi di sini itu seolah-olah anime ini tuh menceritakan bahwa malaikat dan iblis itu punya perasaan yang di luar konteks dan semuanya itu hanya bisa diatur oleh Tuhan saja. Mereka bisa saling mencintai gitu. Itu berat. Dan di bait keduanya, Ima anatato sugosita jikanga boku no sumini naru ya kan. Artinya di bawah sudah terlihat, sekarang waktu yang kuhabiskan bersamamu telah menjadi dosa. Dan itu
diceritakan di Nanatsu no Taizai yang season ketiga, di mana si Meliodas ketemu dengan reinkarnasinya Elizabeth yang berulang-ulang dan mati berulang-ulang di depan matanya. Jadi kutukannya antara mereka ini adalah Meliodas tidak pernah bisa mati, tapi Elizabeth akan terus bereinkarnasi dan pasti ketemu dengan si Meliodas. Kebayang kan rasanya gimana orang yang kamu sayang tuh ketemu dan berulang-ulang kayak gitu terus tanpa ada remnya. Dan kamu tuh sobat kasih sendiri harus mengalami yang namanya orang yang kamu cintai baru sadar itu kamu gitu, baru ingat itu kamu ketika dia udah benar-benar mau mati. Begitu sudah udah bertahun-tahun loh, kayak misalnya dia dari kecil udah 15 tahun 20 tahun udah gede baru ingat, tahu-tahu mati. Dan itu berulang-ulang terus. Dan inilah yang dimaksudkan sekarang waktu yang kuhabiskan bersamamu telah menjadi dosaku. Intinya kayak gitu, dan itu berat. Season 4 ini adalah yang terberat ya. Terus kalau lihat dari openingnya langsung, di season 4 itu menceritakan semuanya dari season 1 sampai season 4 ini berhubungan dan tanpa ada yang tercerai-berai. Bahkan sampai yang dewanya pun itu punya hubungan erat dengan si iblisnya. Yang dimana di sini ada dewa bernama Mael. Mael ini dirubah pikirannya terus dimanipulasi sama si Gouter ya. Gouter dari Nanatsu no Taizai, dan dia juga salah satu dari 10 perintah Tuhan. Yang dimana si Mael ini diganti namanya jadi Estarossa. Dan Estarossa ini kalau di 10 perintah Tuhan itu adalah kakaknya Zeldris sama adiknya dari Meliodas. Jadi diputar semuanya dengan tujuan Gouter ini menghentikan perang suci yang terus berlangsung. Pokoknya anime ini kompleks gitu, dan lagu ini dari semua lagunya Nanatsu no Taizai ini yang benar-benar mencerminkan cerita Nanatsu no Taizai dari awal sampai yang season 4 ini. Jadi baru lihat sedikit, oh iya ini bakal kayak gini. Jadi orang tuh penasaran nanti di anime Nanatsu no Taizai itu bakal ada apa sih sebenarnya kan. Terus di episode selanjutnya itu berarti bakal gimana, jadi penasaran, dan semua itu berpatokan sama lagu ini semua. Oke, intinya mah begitu ya, dan pesan terakhirnya kita akan cek dulu. Jadi untuk pesan terakhir di lagu ini yang ingin disampaikan, dan ini sebenarnya menjadi bakal ciri khasnya dari si Otakuru, karena Kaze selalu bilang otaku dengan wibu itu beda jauh. Terus Kaze juga pernah dikasih sebuah informasi bahwa wibu itu selalu bilang katanya kalau nonton anime itu belajar. Salah. Kalau misalnya belajar tuh bisa jadi dia benar-benar jadi seorang otaku. Bukan berarti gini ya. Contoh kalau kita itu lihatnya ke YouTuber yang paling gampang, Chef Arnold aja. Chef Arnold niru makanannya dari Shokugeki no Soma, dan dia niru semua sampai detail. Nah itulah otaku. Tapi kasih rasa sih Chef Arnold bukan seorang otaku ya, yang benar-benar dia menghabiskan waktu 1 kali 24 jam untuk masak. Tapi karena kasih tidak kenal, mungkin bukan juga ya, mungkin iya gitu, karena kasih nggak tahu. Tapi kalau dia sudah terinspirasi dengan karakter tertentu, terus dia mendalami karakter tersebut, masaknya lah sampai detail, nah itu baru disebut otaku. Ya udah, mungkin itu aja tentang pendapat Kaze dan reaction Kaze dari lagu Hikari Are Nanatsu no Taizai season 4 ya. Kalau kalian sobat Kaze punya pertanyaan seputar lagu atau tentang Jepang-Jepangan lainnya, kalian bisa tinggalkan di bawah kolom komentar. Dan kalau kalian ingin bergabung atau ingin langsung ngobrol dengan Kaze, bisa cek di bawah, itu ada Discord channel yang khusus untuk kalian para pecinta hobi Jepangan, mau cosplaynya, mau merchandise-nya, mau apapun lah intinya. Kita bisa ketemu di sana. Sampai ketemu di sana intinya. Dan akhir kata, saya mengucapkan
Sampurasun minasan. Kita akan bertemu lagi di Silver Kaze Otaku Room berikutnya. Dadah semuanya. Terima kasih sudah mampir di sini.